RRI Live Music. Sinar matamu tajam namun ragu, kokoh sayapmu semua tahu. Tegap tubuhmu takkan tergoyahkan, kuat jarimu kala mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkramu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kibarmu. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Mentari pagi sudah membumbung tinggi, bangunlah putra-putri ibu pertiwi. Mari mandi dan gosok gigi, setelah itu kita berjanji. Tadi pagi, esok hari, atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalu. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Welcome to RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini kurang lebih 1,5 jam ke depan kami kembali menemani Anda di edisi hari ini Kamis 26 November 2020. Bersama saya Ira Driani dan saya Andre Widianto. Yap. Dan kita menemani pendengar tentunya dan juga pemirsa RRI Net di RRI Net Live Music berdiri di masa pandemi. Wah. Ya. Yang pastinya ini satu yang baru juga gitu ya. Kalau di bulan lalu, di bulan September gitu ya, kita kebagiannya itu September ceria. Sekarang kita
berdiri di masa pandemi ya, Ra ya. Karena kita akui juga memang sekarang masih masa pandemi COVID-19. Kita juga di sini tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, Iya. ya. Kemudian menjaga jarak. Tadi sebelum ke sini juga sudah mencuci tangan, mencuci piring, mencuci baju. Itu nggak usah disebutin, Ra. Kan saya begitu kerjaannya ya. Dan kita juga mau ingatkan kepada pendengar dan juga pemirsa bahwa acara ini bisa Anda saksikan dan dengarkan langsung di aplikasi smartphone RRI Play Go. Ya, kemudian di TV kabel Nin Media TV channel 20, UCTV channel 130 dan juga Di website RRI di www.rri.co.id. iya, dan tentunya RRI Net Live Music nggak hanya ada kita berdua, Iya. kru semuanya, tapi yang pasti ada tamu dong yang tadi sudah Betul. Kalau tamunya nggak ada, kita nggak ada acaranya, Ra. kita dong tamunya ya. Tadi sudah dibuka malam hari ini RRI Net Live Music dengan satu penampilan dari tamu kita. Penasaran mereka siapa? Jangankan Anda, kita juga penasaran. Kita takut nih mati penasaran. Waduh. Ngeri juga ya. Nambah hantu di sini ya. Waduh. Oke, langsung aja. Ini dia KPJ. Hey. Tepuk tangan dong. Mana nih, woi, penontonnya, woi? Berapa? 60.000 orang. 60.000 orang. Nggak boleh ya, Tapi jarak-jarak rame-rame. semuanya lewat virtual ya. Iya, apa Oke. kabar KPJ? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Tanya Lora, Ah. udah makan belum malam ini? Udah makan, Bang? Udah. Udah. Nggak boleh makan malam bang, nanti kayak saya. Waduh, main Gitu. fisik ya. Bilang memang gitu Oke, kan. nah. Iya, KPJ ini ada singkatannya, Ra. iya ada kepanjangannya. Kepanjangannya dari singkatan ya. Iya, Nah, betul kita sekali. mending dari orangnya langsung yang bilang. Iya, langsung saja kita kenalan sama KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Bener nggak saya nih? Betul. Betul. Sekali. Dapat berapa? 100? 100. Ih, abangnya mah kalem-kalem ya, Andre ya. Iya, kitanya udah ini ya, udah melecar ya kalau kata orang sini. Abangnya kalem gitu ya kan. Dulu zaman-zaman saya ngelecar, kita kemana? Kita langsung kenalan aja sama KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Dari yang paling ujung dulu boleh, Andre? Iya. Silakan Dari memperkenalkan diri, Bang. yang masker hijau dulu deh. Iya. Masih mau jadi duta sampo lain? Oh, bukan. Bukan itu ya. Kenalan dulu Bang, kenalan. Iya. Namanya siapa Bang? Tomek. Bang? Tomek. Tame. Tomek. Tome. Oke, Bang Tomek. Tome. Bang Tomek nih. Di sebelahnya Bang Tome. Bang Tomek tadi main ini ya, apa? Main jamu. Peri. Bang Peri. Bang Ferry. Bang Oke. Peri. Ya. Main harmonika tadi Ra. Bang Yang Bang benar, Tome main ya. harmonika. Nah, dari mana lagi Ra? Yang nyanyi dong. Yang nyanyi. Ya. Saya Oi. Oh, enak Oi. manggilnya ya. Kita Oi. bukan nggak sopan ya. Ah. Oi gitu. Bukan, Bang Oi. Bang Oi. Bang Oi. Oke, di sebelahnya Iya. Bang Oi. Lanjutan dari Oi jadi Yong, Oyong. Oh iya. Oke. Pintar milih teman ya. Bisa nyambung-nyambungan ya. Oh iya. Ada Bang Oyong di bass. Satu lagi. Nah, ini yang beda nih, Ra. Ini nih. Mhm. Kok Bang gitarnya beda sendiri ya? Oh iya. Suka sama-sama, biar beda ya. Betul. Boleh kenalan nih, Aha. Bang. Kalau saya Aan. Aan. Oh, yang Bang Aan. Oh, yang deh. Bang. Tok ye. Boleh dikenalkan juga tuh Bang alatnya ya. Oh, alatnya dikenalkan. Kalau ini benjo ya. Benjo. Biasa Oke. dimain buat musik-musik country. Country. Benjo kalau ditepukin ke orang benjol. Oke, jadi tadi 5 personel dari kelompok penyanyi jalanan KPJ yang sudah menampilkan satu lagu perdana mengawali kebersamaan kita. Tadi Andre, judulnya apa Andre? Judulnya adalah Bangunlah Putra Putri Ibu Pertiwi. Iya. Nah, ini dipopulerkan juga ya, Ra, sama Iwan Fals. Benar ya, Bang ya? Oke, iya. Jadi memang itu pilihan lagu untuk mengawali RRI Net Live Music karena bulan November kita masih nuansa Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya, tanggal berapa Andre? Tanggal 10. Oh, Iya, belum untuk- lupa. sekalian Ibu, ngetes ya. Ibu mau ngetes saya ya. Penyiar nggak boleh ditanya tanggal Iya. ya, tahu aja gitu kan. Oke. Oke. Mhm. Yang pastinya setelah kita memperkenalkan mereka nih, Ra, Ya. yang sudah ada di sini. Nah, nanti kita juga masih akan ulik-ulik lebih dalam lagi Iya. gitu ya kan. Oh Bang, ini baru permulaan ya, tunggu nanti. Sabar ya. Iya, kita 1,5 jam ke depan banyak sekali yang kita pengen tahu mengenai KPJ ini. Kapan mereka terbentuk, kemudian juga
kenapa memilih teman-temannya ini. Iya. Memangnya nggak ada orang lain ya? Kenapa nggak ngajak kita gitu ya Nggak kan? usah. Kita siapa? Jadi juga nanti ada, pokoknya ada kejutan-kejutan juga lah yang akan kita hadirkan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini. Penasaran kan? Aha. Iya. Kita jadi- juga sebenarnya. Apalagi yang mau Kita juga dibawa nggak gitu tahu apa-apa lagunya. di sini ya. Enggak, kita tahu. Jangan Tahu. pura-pura nggak tahu deh. Udah ketebak ya. Aha. Oke, sudah siap lagi KPJ, kelompok penyanyi jalanan akan Udah siap nih Bang, kita mau ke lagu yang berikutnya lagi nih ya. Wah, ini kayaknya beatnya bakalan lebih up nih ya daripada yang sebelumnya Iya. nih ya. Oke, pokoknya yang malam-malam lagi santai di rumah nih asik lah dengerinnya ya. Jangan Sambil lupa. ngopi ya Iya, kan. Wah. ngemil ya. Ngemil. Sambil makan tempe goreng. Wah. Lapar jadi Ra. Curhat. Iya, berikutnya lagu apa nih Bang? Lagu yang apa mau nih, Bang? dibawain? Judulnya Ujung Aspal Pondok Gede. Ujung aspal, Pondok Gede. Ini lagu aslinya dari Iwan Fals Dari juga ya. Iwan Fals Iya. juga. Oke, Wah, nanti ini kita- kayaknya seneng sama Iwan Fals. Makanya ya? nanti kita tanya-tanya Nanti kita juga tanya, kenapa nanti. mereka suka bawain lagu-lagu Aha. Iwan Fals ya. Oke deh. Oke, langsung aja kalau gitu pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ini dia KPJ dengan Ujung aspal Pondok Gede. Di kamar ini aku dilahirkan, di balai bambu buah tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku Ujung Aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun, ramah senyum penghuni dusun. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota, terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Di depan masjid, samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain, mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali.
Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut tata cara disinfektan ruangan. Siapkan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, ember, kain microfiber, pel mop atau microfiber, handspray, dan sprayer gendong. Sementara itu, jenis disinfektan yang dapat digunakan adalah bleaching atau pemutih dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air, karbol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air, pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music. Masih bersama kami di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita masih bersama KPJ. Yeay. Penonton virtualnya mana ini? Ya, terima kasih ya. Bukan buat kita, buat mereka. Buat mereka. Lagu kedua tadi sudah dibawakan dengan manis dan cantik. Kayak siapa, Ra? Kayak saya. Iya. Nggak ada yang lebih cantik lagi di sini. Nggak ada. Menang banyak saya hari ini ya. Sendirian. Oke. Tak ada rugi hari ini. Oke, tadi lagu kedua itu judulnya apa, Dre? Tadi judulnya wah Ira ya. Ujung Aspal Pondok Gede. Oke, mantap. Tapi tadi kalau mendengar lirik per liriknya itu kayak lagi bercerita gitu, Ra. Iya, khasnya Iwan Fals tuh gitu ya lagunya tuh. Tapi kenapa gitu ya teman-teman KPJ ini memilih lagu itu gitu untuk dibawakan di RRI Net Live Music malam hari ini? Iya, apakah itu ancaman dari PA kami? Wah. Atau memang keinginan dari teman-teman nih gitu. Siapa nih yang pengen atau memang Bang Oy pengen bawain? Iya. Kami memang hobinya kan lagu Iwan Fals. Oh, sama semua? Semua. Iya. Oh, di mana nemu teman-teman kayak gitu? Bisa sehobi sama gitu ya. Jangan-jangan buat grup Facebook, Ra. Ada polling. Iya, jadi atau gimana tuh, Bang? Gimana? Udah dirembukin gitu lagunya ya. Kalau dalam perjalanan kami kelompok udah cukup lama ya. Mungkin yang paling senior Bang Tomek dari tahun 80-an. Oh, nggak terima Bang Tomek. Bang Tomek nggak terima, Bang. Gimana nih? Ada yang lebih lama lagi, Bang. Oh, karena memang sukanya Iwan Fals. Berarti semuanya nih ya. Bang Aan juga. Iya, aman ya Bang. Nggak ada paksaan dalam grup ini ya. Nggak ada ya. Kok kita kayak mau ngadu domba Iuran pun nggak ada kayaknya. Tapi kalau dari lagu ini sendiri menceritakan tentang apa sih? Mungkin biar pendengar kita mungkin yang muda-muda nih kan, yang dengerin juga baru dengar sih lagu yang ini misalnya kayak gitu. Judulnya aja udah menarik gitu ya. Gimana tuh, Bang? Kalau isi liriknya kan untuk ini apa si kota yang makin membesar, menggeser. Makanya ada ujung aspal tadi udah mepet sekali gitu ya. Oke. Menggeser rumah mereka tuh sudah di pinggiran masih digeser sama kota. Iya, oke. Jadi kan khasnya Iwan Fals memang lagunya bertema-tema sosial. Iya sih, tema sosial. Rata-rata sih seperti itu. Ada kritisnya juga gitu ya. Iya, betul. Oke, kita pengen kenalan lebih dalam nih sama KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Kenapa dikasih nama ini? Siapa yang ngasih nama ini? Ngaku nggak? Gimana tuh, Bang? Siapa yang mau cerita nih? Itu berangkat dari judul lagu. Judul lagu ya? Judul lagu Iwan Fals waktu. Oh, judul lagu dari Iwan Fals juga ya? Di album KPJ Kembang Pete. Album Kupaksa Untuk Melangkah 1985 ya mungkin Bang Tomek. 1985. Ini Bang Tomek kayaknya ini ya. Kalau ibaratkan kita tuh sekarang Google-nya gitu. Iya, Google nggak Bang Tomek gitu. Google untuk. Pokoknya apa kata Bang Tomek kita iya aja gitu ya Bang ya. Gila Bang, lawan senior Bang. Ampun Bang. Kibaskan rambut tuh ya. Waduh, gitu. Rambut aku aja kalah. Makanya setawarin tadi mau jadi duta sampel lain. Waduh. Berarti memang dari lama gitu ya memang ya, dari albumnya. Dari albumnya ini. Oke. Itu sepakat semua pilih KPJ namanya atau sempat ada ini ya apa perbedaan pendapat? Enggak namanya ini aja gitu. Sepakat aja ya. Biasa kan orang suka kalau milih nama itu yang apa agak ada filosofi dan lain sebagainya. Apakah ini juga punya makna tersendiri buat abang-abang sekalian? Kalau ini kan simpel aja gitu ya. Liriknya, lirik lagu si Kembang Petenya.
Oke, pas banget gitu berarti ya. Iya. Oke, jadi semuanya sepakat milih KPJ. Sejak kapan ini terbentuknya? Apakah ini awal personil atau mungkin sebelumnya? Ada udah bongkar pasang gitu. Ada 25 orang sebelumnya. Paduan suara itu ya. Taunya ada kita di sana, Ra. Gimana? Gimana tuh, Bang? Yang lain mau jawab juga boleh. Mhm. Anggota tetap udah cukup banyak. Jadi kami seperti event-event seperti ini tiba-tiba ada undangan. Siapa yang sempat hari itu Oke. jadi Datang bisa gitu ya? bisa bongkar pasang. Iya, saya sempat Bang, sempat. Hei, Main benjo gabung mungkin, dulu. Nggak diajak ya. Main benjo nanti. Benjol ya mainnya. Oke, jadi gonta-ganti juga biasanya ya, bongkar pasang gitu lah istilahnya Iya. ya. Tapi kabarnya ini apa ya, Bang ya? Bahwa ini tuh nggak hanya di Pontianak aja gitu. Kalau daerah lain juga ada gitu ya. Untuk KPJ-nya KPJ ini gitu. sendiri. Oh iya. Kalau KPJ ini kan induknya pusatnya di Jakarta di Blok M. Gitu ya. Ini kayak kantor cabang gitu. Iya. Ranting sini, Mbak, ranting. Oh, berarti kalau seandainya dari teman-teman KPJ yang lain juga gitu main ke Pontianak mau manggung bareng itu no problem aja gitu berarti ya. Oh. Iya, oke. Yuk Ra, kita gabung, Ra. Kamu bisa apa, Andre? Aku bisa apa aja, Ra. Aku kicik-kicik juga bisa, Ra. Usahakan alat-alat itu ya. Terus tadi mulai berdirinya tadi sekitar Kapan tuh, Bang? Kalau diingat-ingat lagi. fixnya gitu semuanya gabung di KPJ gitu. Hari, tanggal, bulan, detik, menit. Wah, loh. Nggak kayak gitu juga, Bang Ra. Tomek ingat nih kayaknya nih kan Google. Detiknya Bang? kurang hafal detiknya. Nggak usah, Bang. Dia emang suka kayak gitu, Kalau Bang. tahunnya sekitar 1989. 89 ya. Oh. Itu setelah Iwan Fals manggung di Gor Pangsuma Pontianak November 1988. Saya pribadi mau bentuk nih harus ada kelompok nih di Pontianak. Iya. Oke. Jadi berawal dari situ ya. Iya. Udah cukup lama juga berarti ya, Bang ya. Lama ya, Ra ya. Lah. 89 Andre belum ada, Ra. Direncanain aja belum dia. belum. Saya juga belum ada. Oh, yakin. Nggak ada yang percaya. Oke, Cukup terus- lama juga ya. Terus juga untuk personilnya masing-masing ini yang seringnya berlima ini atau biasanya tergantung nih. Atau ada Bang Tomek mau ngajak yang mana gitu kan. Kalau full misalnya gitu itu berapa orang? Tergantung situasi kondisi. Kita pernah di atas Fleksibel panggung 9 orang. Wah. Pernah? Wah. Kalau vokalis tetap Bang Oi nih, vokalisnya terus Bang Oi Vokal aja. utama saya seringnya saya. Iya. Berarti ada instrumen yang lainnya juga gitu, Bang? Selain Ada nambah gitaran, kalau ini kan drum. gitar semua nih full nih. Ada nambah drum, kajon, keyboard pun pernah, full band pernah. Oke. Jadi nggak sebatas berlima aja, ada Iya. personil lain juga. Ada yang bisa lainnya juga. bongkar pasang ya, oke. Nggak niat nambah satu lagi, Bang? Enggak. Nggak boleh. Masih mau lama Bang di KPJ pertanyaannya. Berarti udah cukup lama banget ya bareng-bareng sama KPJ gitu ya. Iya, cukup lama. Yang Wah. lain mungkin mau menambahkan boleh aja. Bang Oyong mungkin, Bang Ferry atau Bang Aan. Kayak Ikut ya gitu kan? Saya kayak ibu guru ngabsen jadinya. Nah, Iya. tapi gini juga, Ra. Mungkin kita juga pendengar juga pengen tahu gitu ya kan. Iya. Awal bertemunya gitu kan. Tadi Bang Oi bilang, "Wah, ini kita mau buat harus nyari orang nih," gitu ya kan. Di Pontianak harus ada nih kelompok ini gitu. Habis One Falls manggung gitu ya kan. Wah, ini harus buat nih. Ini Cara harus nyari orang. ngumpulin- Nah, ngumpulinnya gimana? Gimana gitu? Apakah ketemu dengan Bang Tome duluan gitu ya kan? Atau siapa duluan yang ketemu gitu, Bang? Oi gabung yuk gitu. Nah. Gimana tuh, Bang, ceritanya tuh, Bang? Banyak sih kawan-kawan yang kebetulan tidak hadir di sini. Nah, ketemunya mungkin kami lagi suka ngulik-ngulik lagu Iwan Fals, ngamen juga dulu tahun-tahun itu tuh. Iya. Oh, berarti awal pertemuannya kayak Iya, gitu. Nah, di situ. kalau ketemu dengan Bang Aan itu Kalau kapan? dengan Aan sih udah 2010-an kali baru 2010 ketemu. ya? Belum lahir nih. Kayaknya yang 1989. Curiga di sini Bang Aan yang bungsu nih. Bungsu. Bungsu ya. Gimana Bang rasanya jadi anak bungsu? Oke. Nah, kalau ketemu dengan itu Bang Oyong? Di event tribut Iwan Fals ya. Tribut Iwan Fals. 2014 ya. Iya. 14 sudah mungkin ya. 2014-an. 2014-an ya. Iya. Oke.
Terus Sama kalau Bang Ferry? sama Bang Ferry? Nggak pernah ketemu. Baru inilah pertama baru kali. ini, gitu. Bang. Di warung kemarin pas Oh, iya. sama di rokok. Sama lah Mak, kurang lebih. Kurang lebih Oyong. 2014-an berarti. Iya. Oke. Kalau Bang Tome, jangan-jangan Bang Tome menemukan semuanya. Gimana Bang? Ini sejarahnya sama lah nih 80-an. Ah. Waktu terdampar di pasar dulu. Waduh. Gimana? Awalnya berarti ini Bang Tome sama Bang Oi udah lebih dulu gitu ya kan? Nah, itu gimana? Ketemu di pasar. Ketemu di pasar. Beneran di pasar, Bang? Ngamen, ya benar. Iya. Oh, iya. Ngamen di pasar. Jadi akhirnya ketemu sesama teman yang suka sama lagu-lagu Suka sama lagu-lagu Iwan Fals gitu ya. Seinilah sehati gitu ya. Sefrekuensi satu ya. selera gitu Satu ya. selera. Iya. Kita Sekarang kapan keren-keren. ketemu Dre? Kita Baru sebenarnya aja. nggak mau ketemu baru hari Baru ini. Enggak. Oke, terus juga selama ini gitu ya, selama apa namanya, ada nggak apa sih namanya personil yang sebenarnya dia andalan gitu, tapi akhirnya terpaksa mungkin nggak bisa gabung lagi dan lain Mutusin sebagainya. untuk gitu ya. harus apa ya bilangnya berhenti dulu lah gitu. Iya, itu harus dipertahankan, dipaksa atau terserah aja gitu. Karena ini kan kelompok gitu ya, apa kayak yang mau masuk Yang mau masuk, ayo Iya. gitu. Bebas. Bebas aja. Oke, nyari-nyari personil lagi gitu atau terserah siapa yang masuk Masih gitu ya, nggak sih? tetap ya Ira ya. Enggak, Oh, enggak. Bebas terbuka untuk umum. Bukan, maksudnya gini, siapa lagi nih pecinta Siapa lagi? lagu Iwan Fals mau Iwan gabung Fals, di KPJ? boleh nggak gabung gitu? Terbuka aja atau Ya, enggak, bebas. personil kita udah Boleh. full gitu? Oh, boleh aja ya. Berarti masih ada pintu yang terbuka lebar gitu ya Iya. buat Iya. teman-teman yang suka dengan Iwan Iya, siapa tahu Fals yang sedang atau nonton yang ya lainnya malam gitu ya. hari ini, sedang mendengarkan dan juga menonton kita, ada yang suka lagu-lagu Iwan Fals, pengen gabung kan suka ya kalau ketemu Iya, sesama teman sesama yang seleranya yang sama suka ini gitu juga. ya. Bisa share, bisa cerita-cerita. Ada nggak yang sebenarnya dia awalnya tuh nggak suka sama lagu Iwan Fals, nggak kenal sama sekali terus gabung di KPJ? Ada nggak tuh personil seperti itu? Bener Bang Ferry. Jadi benar. Siapa yang meracuni Anda, Bang? Kasih tahu kami Bang, kasih tahu Bang. Siapa yang meracuni itu sebenarnya? Jadi gimana Bang Ferry awalnya kayak gitu? Awalnya berawal dari ya mungkin tahu permukaan gitu ya, nggak sampai dalam gitu. Akhirnya diracuni sampai tahu sampai ke akar-akarnya gitu. Sampai mendalami. Iya, kayak gitu lah. Kayak Kayak gitu lah ya. kayak gitulah. Kita paham ya. Awalnya memang nggak tahu sama sekali gitu. Tahu cuma belum terlalu tahu sedikit dalam. ya. Tahu sedikit ya. Sedikit. Akhirnya siapa yang ngasih tahu? Ya, Siapa lagi kalau bukan sebelahnya ya? Sebelahnya ya. Itu kayak Kumpul lah. ketawanya geli benar gitu. Yang sebelahnya kayak yang racuni deh. Kalau Sebelah orang kanan gitu ya. Kalau orang ketawa geli itu dia tersangka. ya. Tersangka ya. Iya. Seringnya gitu ya. Pak muda nih. Pak muda. Tapi bersyukur ya Bang ya, akhirnya bisa kumpul sama teman-teman yang seperti ini gitu, atau malah menyesal. Gimana Bang? Ya, ini cari kegiatan lah, isi waktu positif, yang kegiatan positif gitu kan. Iya betul. Kayak main-main musik ini kan, kalau di rumah kan kadang-kadang bosan nggak? Iya sih. Iya. Betul sekali ya, di rumah. Emang kalau di rumah tuh bosen ya? Saya enggak di rumah, saya banyak kerjaan. Karena apa, siang kita kegiatan kerja kan, kalau malam kan Musik, kumpul gitu ya. musik, kegiatan positif ya. Oke, nah mungkin ini juga pendengar dan pemirsa juga penasaran nih Ras. Sebenarnya kalau KPJ ini sendiri kalau dibilang genre musiknya, nah itu Ya. secara universal tuh apa tuh Bang? Masing-masing kan biasanya berawal sebelum gabung di KPJ mungkin punya Punya kiblatnya masing-masing gitu ya kan. iya. Nah kalau KPJ sendiri arahnya kemana nih gitu? Iya. Sesuai dengan idola kita Iwan Fals, balada. Balada. Ada ya, ballad gitu ya. Oke. Sebelumnya kalau yang lain mungkin ada genre musik sendiri, Iwan Fals gitu. Siapa? Ferry apa dangdut enggak? Iya bisa jadi kan, orang punya selera musik masing-masing sebelum gabung di KPJ. Rock ya? Ferry rock. Wah. Very rock. Kalau Bang Aan ada nggak Bang? Keroncong. All genre. Oh, all genre. Iya, apa aja masuk gitu kan. Apa ya, entam pokoknya. Kalau Bang Oyong gimana Bang Oyong? Kurang lebih bangaan lah, all around. Oh, all genre juga All ya. genre ya. Oke, asik oke, aja gitu. oke. Kalau Bang Oy juga awalnya Kalau saya dari awal udah awal sampai sekarang Iwan Fals masih, banget ya Bang ya. sudah mendarah daging ya berarti ya. Iya. Pokoknya ini kalau masih ngomongin dengan teman-teman KPJ ini masih banyak sebenarnya ya Iya. pertanyaan kita ini Ray. Benar Jadi ya. kita pengen tahu
sebenarnya mereka punya musisi idola selain Iwan Fals nggak sih gitu ya Iya, kan? Karena kan kalau ini kan emang arahnya ke sana nih gitu ya Raya tadi bilangnya. Biasanya kalau musisi itu nggak hanya dengerin satu aja, banyak juga untuk ini juga masukan-masukan juga betul. gitu ya. Jadi untuk variasi dalam bermusiknya juga gitu ya kan. Kalau seandainya misalnya di balada lagi stuck nih, pindah dulu lah ke lain dulu gitu. Biasanya kan kayak ada yang kayak gitu Ra. Oke. Ya udah, pokoknya nanti abis ini gitu ya. Masih banyak pertanyaan kita Bang. Ya sabar ya dengan kami yang banyak tanya ya. Kita emang tugasnya kayak gitu Ra. Kita ditugaskan kayak gitu. Dan abang-abang ini yang menjawab pertanyaan Apa kita mau tukar? Kami nyanyi, Abang Sineo. Boleh. Jangan. Kita udah gini aja Ra. Jangan. Ya udah, pokoknya pendengar pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk menemani Anda tentunya di rumah dan dimanapun. Betul sekali, dan KPJ sudah siap lagi dengan perform berikutnya ya Indre ya. Nah ini lagu favorit saya nih Indre. Apa tuh? Apa ya? Ayo loh. Kita langsung tanya aja sama KPJ. Berikutnya mau nyanyi lagu apa nih Bang Oy? Nanti. Ku menanti seorang kekasih. Ku menanti seorang kekasih. Udah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Kasih ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini, ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Waktunya kentongan.
Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19. Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, masih bersama kami RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Yap. Tadi sudah lagunya ya. Yang lagi menanti seseorang. Nah, ini lagunya nih. Loh, kok ada yang senyum-senyum? Waduh, jangan-jangan lagi menanti juga nih. Belum kita tanya, udah senyum-senyum kan? Ini ada apa ini? Curiga udah, nanti kita nanya nih. Memancing kita yang kepo ini ingin bertanya ya. Biasanya lagu itu ada apa? Curahan hati seseorang gitu ya. Ada pengalaman pribadi dari lagu itu. Gitu ya, Bang ya? Iya. Jangan-jangan di antara abang-abang ini pernah menanti seseorang juga? Wah. Iya, saya pernah. Oh, nggak ditanya ya? Enggak, kalau Irasi nggak perlu diinikan lagi. Kalau dipancing pengennya curhat ya. Gimana nih, ada nggak sesuai dengan lagu ini, lagu Iwan Fals yang tadi barusan dibawakan, Ku Menanti Seorang Kekasih, yang pernah dialami oleh abang-abang semuanya? Wah, ini atau ingin mengalami seperti ini? Kayaknya takut-takut gitu mau cerita kan? Ceritakan ya, Bang, enggak apa-apa. Bang apa abang ngasih saya? Sedang ngalami. Oh, sedang mengalami. Sini ceritakan sama kami. LDR, Kak. LDR. Iya. LDR nih bener long distance relationship kan, bukan lo doang relationship, bukan ya? Bukan ya. Lagi nunggu dua-duanya. Wah. Dua-duanya. Dua. Kan udah belinang kayak gitu. Jadi bener nih. Nunggu apa nih, Bang? Bang Aan lagi LDR-an nih, lagi menanti seorang kekasih. Bener ya, Bang ya? Iya. Nggak usah berkaca-kaca gitu, Bang, matanya, Bang. Jangan intimidasi saya. Oh, nanti kalau dia balik nangis gitu kan. Kita mulai susah kan. Gimana nih sejauh ini teman-teman dari KPJ ngelihat Bang Aan mengalami yang seperti itu? Ada nggak dukungan-dukungan gitu? Pernah nggak galau gitu? Oh, biasa. Biarkan ya, budak itu udah besar. Tapi Bang Aan nunggu siapa? Adalah. Tadi katanya ada dua. Kan? Siapa masalah satu lagi nih? Bang, nggak boleh gitu, Bang. 3 lapaskan, Bang. Ngapa mau nambah Ira? Jangan. Oh, jadi ini benar-benar ada pengalaman. Pantesan kayaknya mainnya menjiwai banget ya. Iya. Apa memang memilih lagu ini karena ada salah satu personil yang mengalami, atau memang suka aja nih? Yang lainnya gimana? Selain suka, memang ada yang sedang ngalami. Kalian nyindir halus gitu ya. Nah, rasa kau gitu ya. Pokoknya gitu kan. Ya sabar ya, Bang Aan ya. Hidup tuh memang kayak gitu, Bang. Perasaan tuh Bang Aan dengerin saya. Iya, habis pokoknya Bang Aan kena intimidasi. Iya, tadi lagunya memang banyak juga yang suka. Sudah ada beberapa juga yang mengcover, termasuk juga KPJ, karena memang mereka ngefans sama Iwan Fals gitu ya. Tapi memang lagu ini tuh kayak anak-anak muda zaman sekarang pun kalau mau bawainnya masih asik aja gitu, Ra. Tapi mikir juga nih, lagu berat juga nih gitu. Iya sih. Apakah penantian itu benar-benar ada gitu ya kan? Waduh. Iya, jadi kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Tamu kita malam hari ini di RRI Net Live Music, Andre. Ya. Tadi kita sudah tanya-tanya kapan mereka bergabung, tentang personil-personilnya juga. Ketemunya di mana? Iya. Yang tadi bilangnya ketemunya di pasar. Iya. Ternyata itu benar di pasar. Andre kira itu cuma gurauan doang, yang ternyata bener gitu. Memang gitu ya. Tapi itulah ya, dari hal seperti itu ternyata terjalin sampai sekarang persahabatannya. Bersahabat nggak, Bang? Oh, masih kayak ketawa itu ragu-ragu gitu. Sahabatan nggak ya gitu. Iya, masih lanjut nggak nih ya? Masih mau temenan lama gitu. Kok kita ngadu domba ya? Tapi emang itu biasanya niat kita gitu ya. Waduh, enggak. Iya, mudah-mudahan sih kita doakan langgeng ya untuk Bang Aan juga. Kena saya lagi gitu yang gitu. Nah, tapi kalau dari sejauh ini gitu,
pernah nggak sih ada yang benar-benar ngalami, kalau tadi kan Bang Aan udah gitu kan ngalamin dari Ku Menanti Seorang Kekasih gitu, dari beberapa lagu-lagu Iwan Fals gitu, ada nggak sih yang maksudnya ngena banget gitu ceritanya dari lagunya gitu di hati? Gak hanya tentang cinta aja, mungkin tentang yang lainnya gitu. Karena kan lagu-lagunya banyak gitu luas sekali ya. Ada nggak yang merupakan pengalaman pribadi? Judulnya apa nih masing-masing nih? Coba. Bang Oyong, gimana Bang Oyong? Bang Oyong dulu dong. Bang Pete. Hah? Ceritanya memang ada salah satu. Ada satu lagu. Mungkin lagu Kembang Pete ya Bang ya. Nah gimana tuh Bang? Nah, Kembang Pete itu mungkin ceritanya dari Bang Oy mungkin. Oh Bang Oy. Bang Oy udah ada mic-nya Bang. Terus tadi kasih lagi. Oy Bang. Gimana Bang Oy? Kalau lagu Kembang Pete itu liriknya dalam tentang kesederhanaan. Itu yang buat kita jadikan judul lagu, kita jadikan judul grup. Grup kelompok kita. Kelompoknya ya, oke. Jadi soundtrack of my life gitu istilahnya, cocok sama kesehariannya gitu ya. Kalau yang lain ada nggak tuh lagu dari Iwan Fals yang pas sekali nih sama pengalaman hidup yang pernah dijalanin gitu? Ada nggak? Ada nggak? Bang Tome? Kalau Bang Tome nih. Bang Tome Google-nya grup ini nih. Pengalaman hidup sudah banyak di Bang Tome nih. Bukunya aku pinjam lah kayaknya. Buku yang aku pinjam. Kenapa tuh Bang? Pas kayak ya. Pas ya. Zaman-zaman SMP dulu ya. Suka minjam buku kan? Minjam buku perpustakaan tak balik lagi. Curiga nih ya. Sama kita Bang. Pernah nggak Bang? Tapi memang apa pengaruh Iwan Fals sendiri buat teman-teman pribadi gitu? Kenapa sih sukanya sama? Karena kan tadi bilangnya sukanya gitu dengan Iwan Fals gitu. Iya. Kalau dari siapa dulu nih? Bang Oyong deh, Bang Oyong. Kalau saya ngelihat sosoknya Iwan Fals tuh sosok bicara yang penuh kesederhanaan dan apa adanya gitu. Dan dia punya jiwa persaudaraan yang tinggi dengan rekan-rekan musiknya ataupun dengan orang lain, jiwa sosialnya gitu loh. Jiwa sosialnya tinggi gitu ya. Kalau saya sih lebih ngeliat sosok beliau tuh di situ. Oke. Saya senang Iwan Fals. Iya. Kalau Bang Ferry. Nah, terkejut Bang, dia. pinjamkan mic Bang. Gimana Bang Ferry? Apa pengaruh besar dari sosok Iwan Fals dalam Bang Ferry bermusik mungkin juga? Kenapa sampai mengidolakan Iwan Fals gitu sampai gabung ke KPJ? Kalau tadi Bang Oyong kan bilang jiwa sosialnya itu yang benar-benar kerasa gitu ya kan dari seorang Iwan Fals. Kenapa teman-teman mengidolakannya gitu? Iya. Kok nggak ada yang mengidolakan kita gitu ya? Siapa kita ya? Kalau saya itu dari jenis lagu musiknya. Musiknya balada gitu kan. Santai gitu enak santai. ya. Iya. Enak ngisi lagu-lagunya tuh. Nyaman kita isi dengan pemain gitar gitu. Iya, enak aja gitu. Kerasa aja gitu ya pas lagi main tuh kayak nyatu gitu ya. Oke. Bang Tome gimana Bang Tome? Pengaruh seorang sosok yang diidolakan itu sendiri Iwan Fals dalam bermusik ini ya. Boleh bermusik, boleh dalam kehidupan sendiri gitu. Kalau tadi kan tentang karyanya ya. Seperti nah kalau sih kayak pengalaman hari-hari pas ya dari ada yang sosoknya pas itu ya. Dengan lagu-lagunya. Berarti dari karyanya juga gitu ya masih ya. Sejak kapan sih Bang Tomek itu suka sama Iwan Fals? Apakah dari zaman Belanda kali. Berarti dari zaman pertama. Antara itu zaman kapan ya, Ra? Mungkin Iwan Fals belum lahir kali ya. Kita udah suka sama Iwan Fals. Indonesia aja udah berapa puluh tahun merdeka gitu. Udah lama banget Bang berarti. Ini tak boleh ditanya, udah ngomong. Iya. Berarti udah dari semenjak Iwan Fals itu muncul gitu ya. Dari sebelum pandai main gitar udah suka dah. Oh, udah suka. Berarti mungkin itu juga salah satu yang memotivasi sehingga pengen bisa bermusik gitu ya. Iya. Oke. Berarti satu sosok Iwan Fals itu bisa banyak sekali ternyata pengaruhnya dalam pengaruhnya. Kehidupan seseorang. Dan itu beda-beda juga gitu ya kan. Masing-masing ada efek. Bang Aan gimana? Ku menanti seorang kekasih, Bang. Selain menanti seorang kekasihnya. Kalau saya kan dari kuliah tuh di Pontianak ketemu dengan teman-teman yang memang suka dengan Iwan Fals kan. Dulunya sih tahu lagu Iwan Fals tapi belum mendalami gitu ya. Belum mendalami terlalu bermain musiknya Iwan Fals tuh belum. Tapi ketika diperkenalkan sama teman-teman termasuk sama abang-abang senior kan. Karena dulu sering kumpul. Jadi wah dapat nih lagunya selain enak juga ada potret-potret yang
sampaikan Iwan Fals melalui lirik-liriknya juga. Selain musiknya memang enak kan. Kita juga mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di situ karena kehidupan sosial, budaya. Dan juga Iwan Fals bergenre balada tapi semua genre itu ada di situ. Rock ada, yang pop mungkin ada, reggae juga ada. Jadi klub memang enak gitu kan. Ya kita yang baru juga walaupun lagunya udah yang dari zaman dulu juga kita dapat gitu kan. Dan kita juga nyari ngulik tuh, dapat lagu yang tahun sekian yang enggak beredar gitu kan, kita dapat gitu. Iya sih, sama aja sih. Sama kayak Andre kecil juga waktu itu. Pernah kecil. Kalau sekarang besar. Kalau dulu tuh sering diputerin sama bapak tuh itu lagunya Umar Bakri itu. Itu kalau udah ada bagian yang itu sepeda butut. Nah, itu udah suka banget itu. Jadi pengen request. nanti. Nah, kalau Bang Oi, kita belum tanya ke Bang Oi pengaruh besarnya dari sosok seorang Iwan Fals. Kalau karya tadi udah berbicara karena kalau sosoknya. Apakah sampai Bang Oi itu suka nyanyi gara-gara ngefans banget sama Iwan Fals? Ya, pengaruh juga. Pengaruh juga. Jadi awalnya memang sebelumnya denger aja tapi belum masuk ke dunia musik gitu atau gimana? Karena suka, jadi akhirnya ya udah sekalian dia jadi musisi gitu ya. Iya. Banyak sih lagu-lagu Iwan Fals yang ngena di hati, saking banyaknya susah nyebutkannya ya. Di luar kepala kan. Mungkin kalau lagunya sekarang 200 lebih ya yang sudah terekam. Di atas 200 lagu yang sudah terekam. Ini kebukti benar-benar fans setia Iwan Fals, hafal semuanya. Iya gitu. Dong. Kami punya kaset pitanya lengkap dari pertama sampai sekarang masih. Wow. Hebat. Kami simpan. Jangan-jangan yang piringan hitam juga masih ada lagi. Ada kan? Nah, ini keren. Ini baru benar-benar menunjukkan kalau Laserdisc pun ada. Keren. Oke, nah mungkin ini kalau dari teman-teman sendiri punya nggak sih kiblat musiknya masing-masing gitu? Pasti ada dong ya. Maksudnya sukanya kemana awalnya gitu? Akhirnya baru nyampur, baru satu arah nih, satu jalan. Awalnya suka siapa sebelum Iwan Fals mungkin pernah suka musisi mana gitu yang jadi kiblat bermusik itu ada nggak? Siapa? Kalau Bang Oyong mungkin? Kalau saya dulu dalam negeri, luar negeri boleh. Kalau untuk dalam negeri dulu pertama kali saya mulai suka musik tuh mungkin genrenya rock and roll seperti Slank dulu. Itu Indonesianya. Habis itu waktu tahun berapa gitu, waktu itu saya masih gebuk drum. Awalnya masih drum. SMP kan. Salah apa drum digebuk terus ya. SMP sampai emang itu alat musiknya Ira. Iya. SMP sampai SMA lah gitu kan. Habis itu kita udah berubah main bass gitu. Masih juga sama rock. Kalau luar negeri itu kayak Guns N' Roses atau seperti Nirvana. Era-era itu kan lagi ngutuk-ngutuknya mereka kan tahun 90-an. Zaman SMA. Ya itu aja sih. Habis itu saya berkembang terus. Jadi yang pertamanya saya cuma rock, akhirnya saya mulai ke reggae, mulai ke R&B, hip hop. Banyak juga ya. Dan lain-lain lah terus. Jadi saya semuanya seluruh musik. Musisi sejati kayak gitu semua. Iya sih. Musik gitu aja. Oke, yang lainnya gimana nih? Yang lain gimana? Kiblat musiknya sebelumnya siapa nih Bang Aan? Bang Aan, kalau Bang Aan? Sebelumnya mungkin. Tadi Nirvana itu nyanyi lagu begadang-begadang itu bukan. Terus saya udahlah. Bukan, itu soneta. Salah melulu. Ya sudah Bang Aan jawab aja. Kalau saya sih kalau dulu kan di rumah ya orang tua tuh sering kayak putarin lagu kayak God Bless gitu. God Bless. Ikut-ikut juga sih. Terus SMA kalau band-band luar negeri tuh biasanya tuh kayak Dream Theater. Jadi seneng ya dengar kan gitu kan. Iya. Oke, Dream Theater loh, asik. Kira disebutin? Tahu. Kirain ya kan. Dream Theater yang lagu terlena kan? Saya kan pengasuh produk. Iya. Dangdut adalah Ira ya. Gimana kalau Bang Peri? Bang Peri. Iya. Kesetiak kawan. Dua-duanya Bang. Tinggal pilih aja nih. Dipinjemin aja Bang, jangan bawa pulang ya. Bang Peri gimana Bang Peri? Ini apa? Kalau saya suka ini Indonesia tuh Ed Sheeran. Wah, keren-keren ya. Luar negerinya tuh itu Eric Johnson. Nah, Andre belum tahu tuh.
Saya juga nggak tahu. Eric Johnson. Ya, pengetahuan musik kita masih jauh banget dari mereka ya. Sama ya. Paul Gilbert. Paul Gilbert ya. Berat ya. Oke. Gimana Bang Tomek? Nggak ada lain, cuma Iwan Fals ya. Iwan Fals, wis gitu. Jangan-jangan Bang Oi juga sama nih? Sama. Benar kebetulan. Oke. Nah, Hira. Nanti abis ini kita masih ada pertanyaan lagi sih ya. Masih pengen ngobrol-ngobrol juga. Tentang KPJ sendiri gitu ya kan. Masih ada lagi pokoknya banyak ini kan nih. mereka udah temenan lama ya. Kita jadi nanti pengen tahu apakah mereka saling mengenal sejauh apa. Kemudian masih banyak deh pokoknya. Kita bakal ngobrol sama KPJ, kelompok penyanyi jalanan di RRI Net Live Music malam hari ini. Tapi apa Ira? gantung banget ya. Mereka akan perform lagi ya. Oke. Tapi nanti ya. Tapi nanti setelah yang satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. RRI Live Music. Kembali di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Berdiri di masa pandemi. Wah. Ya, kembali lagi masih bersama kami tentunya di RRI Net Live Music yang disiarkan di aplikasi smartphone RRI Playgo dan juga di TV kabel @ninmedia_tv di channel 20, kemudian di UCTV channel 130. Dan juga tentunya di website kami di www.rri.co.id. Nah, Ra. Yap. Tadi udah kita tanya-tanya ya, kiblat bermusiknya kemana gitu ya kan? Kenapa suka dengan Iwan Fals? Betul sekali. Terus mungkin ada pertanyaan kayak gini, udah manggung kemana aja sih teman-teman KPJ ini sendiri? Nah, iya, oke. Jadi kita pengen tahu KPJ ini yang sudah lama bersama-sama ya. Masih pengen lama nggak Bang sama-sama? Sama-sama udah berapa lama sih? Masih betah ya? Udah belasan puluhan tahun kali ya? Kan tadi dari zaman Belanda kata enggak, itu kalau Bang Tome yang lama. Berjuang bersama ini dulu Jepang kan. lah kayaknya. Jepang. Lebih lama lagi dong, Bang. Enggak lah Belanda. Enggak ya? Sama aja kita jajah lagi Bang. Jangan. Iya. Jadi gimana? Udah manggung kemana aja nih? Sejauh ini KPJ sudah kemana aja? Untuk di luar kota paling jauh ke Tapang pernah ya? Ke Tapang ya? Tapang pernah, Skadau pernah. Skadau, kalau yang sering sih Mempawah. Mempawah dekat pun kebetulan kita banyak kawan di sana di Mempawah. Iya. Oke. Sering bersama berlima atau biasanya pasang-pasang atau yang juga? 9 itu? Atau biasa Bang Aan, enggak usah diajak lah masih kecil gitu kan. Sedih saya. Gimana Bang? Keluar kota rombongan kita. Rombongan. Berarti yang 9 bukan pemain pun bukan juga. Player ikut biasanya. Oh, malah rame banget berarti ya. Betul. Kalau di total, kalau kira-kira di total tuh berapa personil yang ikut? Yang ikut paling luar rame kota biasanya berapa? Pernah 14 orang kemarin Singkawang. Wah. Singkawang juga ya. Luar biasa. Kita kok nggak diajak Bang? Belum kenal kali. Gulung-gulung kabel kan lumayan Andre ya. Lumayan lah ya. Nggak muat mungkin ya mobilnya kalau. Waduh. Pulang saya. Waduh. Abang kalau ngomongnya nggak muat kok tatapnya ke saya. Itu yang saya tunggu Bang, itu yang saya tunggu. Jangan sampai ada host ngambek di acara ini ya. Oke. Aduh, ya tapi itu kalau masalah manggung nih bareng-bareng itu udah berapa lama tadi pertanyaan Andre? Kalau dikira-kira berapa tahun? Belasan tahun sih ada. Belasan tahun ada ya. Aduh, jadi klop banget berarti udah belasan tahun sama-sama ya. Iya. Berarti kalau tadi kan ketemu sama Bang Oyong 2014-an, Bang Aan
2010-an ya? 2010-an masih baru 2010-an, udah 10 tahun ya, kurang lebih lah ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 6 tahunan, oke. Iya, masih betah nggak sama KPJ sejauh ini? Alhamdulillah ya. Emang niat dia ini emang agak-agak ya. Mencari peluang. Iya, mau cari posisi yang mana sih Ra sebenarnya, Ra? Ya kan biar mereka juga makin ini, oh ternyata ada apa gitu yang ingin diungkapkan ya. Mumpung di sini Bang gratis ya. Enggak, jangan ya. Terus pengennya nih manggung kemana sih cita-citanya ini? Kalau seandainya bisa keluar dari Kalimantan Barat gitu kan? Kalau bisa keluar dari Kalbar ke Jogja atau Jakarta ya? Jogja, Jakarta ya. Ke sana ya. Oke. Ketemu sama Iwan Falsnya langsung pernah nggak nih? Kalau jadi penonton pernah. Kalau jadi penonton pernah. Penonton pernah ya. Oke. Mana tahu nanti abis nontonin RRI Net langsung diajakin bareng-bareng. Amin. Iya kan? Salah satu harapan kayaknya bisa manggung bareng. Gak hanya ketemu, kalau musisi itu nggak cuma ketemu sama foto-foto mana tahu aja. Iwan Fals main kesini ya kan, nanti diajak manggung bareng, kita kan nggak tahu nanti ya kan. Bareng ya. Atau manggung virtual nanti. Wah, kalau sekarang kan lebih mudah ya kan? Iya benar-benar. Oke. Jadi pengennya tadi ke Jogja atau Jakarta gitu ya. Nah kalau tadi ngomongin soal manggung virtual juga, kita kan tahu nih Ra, kalau di masa-masa kayak gini kan, masa pandemi gitu ya, apalagi 2020 nih, ini kayaknya jadi tahun-tahun yang berat banget gitu ya kan. Berat lagi. Enggak, ini benar-benar ini berat. Berat banget karena dari kalau nggak salah akhir Februari atau awal Maret gitu ya, kita udah ngalami namanya masa pandemi itu sendiri ya kan. Sampai sekarang pun masih gitu ya kan. Nah, semua lini itu berasa sekali ya. Ekonomi, sosial, pendidikan juga semuanya. Begitu juga untuk KPJ sebagai musisi. Nah, itu gimana? Apa yang paling terasa di masa pandemi ini ya? Selain harus pakai masker kemana-mana. Bayangin Bang Oi itu nyanyi harus pakai masker ya. Ngep kayaknya. Masker bengkoang aja Bang, bersih muka kita. Aduh. Nah sebelum abang-abang jawab nih ya untuk pertanyaan yang tadi, dampak dari pandemi gitu ya kan. Kayaknya teman Andre juga ngerasain dampaknya gitu. Dia lupa dari tadi pakai headphone. Iya. Pantas kepala saya ringan ya. Makanya kok Ibu bisa mendengarkan semua omongan ini gitu ya kan dengan jelas. Berat badan saya agak berkurang. Ternyata ini lupa dipakai, maaf ya. Itu nggak ngaruh kali Ra. Pantas pendengaran saya agak terganggu kalau pakai alat bantu. Nah gimana nih Bang, kalau dari tadi yang kita bahas berkaitan dengan pandemi, kalau KPJ sendiri ngerasakan dampaknya itu seperti apa gitu? Sedih ya Bang ya. Ini berat banget kayaknya jawabnya ya. Dari mungkin dari manggungnya mungkin, atau mungkin ada dari harusnya bisa ngumpul bareng ya kan, jadi nggak bisa gitu. Iya, kalau yang paling terasa ya kalau dari pandemi itu tentu kita biasa kan kumpul tuh hampir setiap hari di ini kan, karena kita ada tempat biasa kumpul itu di Jalan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Jadi hampir setiap hari tuh kumpul di situ. Jadi semenjak pandemi kita nggak bisa kumpul. Kadang kan kumpul nyantai main-main gitar. Jadi dampaknya jadi nggak bisa lah kan. Jadi nggak bisa ngulik lagu. Ya alternatifnya kemarin kita jadi kayak cover buat di YouTube apa gitu. Saking rindunya nggak bisa main, kita pakai masker rame-rame gitu kan, jaga jarak buat coveran di YouTube gitu-gitu aja sih. Oke, jadi nggak mematikan kreativitas ya walaupun di masa pandemi. Tetap menemukan celah gitu ya, cara supaya tetap bisa sama-sama jaga kesehatan tapi tetap bisa berkarya gitu ya. Oke. Ya, Bang Oyong gimana Bang Oyong? Yang paling mungkin mau nambahin dirasain. paling dirasakan. Ada nggak jadwal yang akhirnya di cancel? Iya. Iya sih, kalau kurang lebih kata Bang Aan juga sih. Kalau saya juga ngerasanya kayak gitu, yang biasanya kita hari-hari kita ngumpul bareng segala apa kan, kita cerita-cerita, kita sambil main gitar, sambil kita ngulik-ngulik lagu. Selama ini biasa kita jalanin hari-hari, akhirnya ya kayak gitulah, jarang ketemuan, jarang apa. Ya itulah. Biasa hari-hari ketemu gitu ya. Biasa ketemu kan kita hari-hari di Ahmad Dahlan itu sama-sama teman-teman. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Ketemu juga harus tetap jaga jarak. Itu yang benar-benar berasa. Biasanya kalau Andre sama Ira itu 5 meter jaraknya. Walau pemerintah yang jauh banget droplet saya loncat ya Andre. Kalau Bang Oi gimana Bang Oi? Enak banget panggil Bang Oi ini ya. Budak Pontianak gitu, oi gitu. Ada kemarin udah sempat susun jadwal untuk luar kota tuh, termasuk dari Sintang ada permintaan, cuman sampai saat ini belum ada kelanjutan lah karena pandemi. Jadi masih menanti ya, masih untuk bisa lanjut main ke sana gitu ya. Kalau Bang Peri
Ngerasain curiga gimana nih? udah makin malam tidur pula kan. Pakai kacamata hitam. Iya ya. Enak banget nih ya, pinjem dong Bang. Nah, gimana Bang? Kalau Bang Peri gimana Bang? Apa yang dirasakan selama sama ya dengan kawan-kawan nih? Sama. Karena ngumpulnya juga sama-sama ya. Sama. Iya. Sama. Enak ini jawabnya copy paste ya. Sama gitu. Itu saking jawaban kompaknya jawabannya udah sama gitu. Terakhir kalau Bang Tome gimana Bang Tome? Bang Tome jawabannya beda ya Bang ya? Harus beda Bang. Kehilangan rezeki lah, oh ya. Kafe banyak tutup, nggak bisa main. Oh. Oke, itu yang berasa. Jadi kerasa di ini ya untuk rezekinya rezeki dan jadwal manggung juga kita jadi berantakan gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri mungkin singkat aja nih, kalau untuk perkembangan musik di Pontianak sendiri deh khususnya itu kayak gimana sih Bang? KPJ kan udah cukup lama juga ya berkecimpung. Pasti kan udah ketemu teman-teman musisi yang lain juga gitu. Nah, kalau dari sudut pandang ya teman-teman KPJ ini kayak gimana untuk musik di Pontianak sendiri? Silakan, siapa yang mau jawab? Nah, Bang Oyong mungkin Bang. Kalau maksudnya apanya nih, lebih ke perkembangannya musiknya. Sangat bagus sih kalau Pontianak saya lihat. Banyak juga sekarang ya. Teman-teman yang biasa wedding ataupun dia main event-event besar ataupun kecil lumayan maju. Mereka punya kualitas juga, apalagi anak-anak mudanya sekarang kan lebih maju lah. Tapi enaknya KPJ ini kan mereka Iwan Fals gitu, jadi kayak genre sendiri, aliran sendiri juga beda dari yang lain ya. Balada tadi ya? Iya. Oke deh kalau gitu. Ra, walaupun di Pontianak nih Ra, nggak ada bis kota, ya kan? Wah, tapi lagu ini tuh dulu ada deh. Dulu ada angkot ada, ya kan? Oplet. Kalau dulu ada oplet juga. Andre pernah juga sih naik bus pernah. Oh iya, benar ya. Jadi dulu ada banyak. Kalau sekarang kan udah nggak ada, ya kan? Sudah berkurang ya. Ini tapi lagu yang satu ini gitu itu masih melekat banget di ingatan orang banyak pasti deh. Oh, ini arah pembicaraan kamu. Iya. Saya kirain dia mau tanya KPJ udah pernah naik bis kota belum gitu. Kayaknya sih udah lah. Iya. Kan lebih dulu daripada kita. Bener, zaman Belanda ya. Oke deh. Habis ini nanti kita akan dengarkan KPJ akan membawakan satu buah lagu ya, masih dari miliknya Iwan Fals juga. Bukan ya? Oh, bukan ya? Frankie Hubert. Frankie Hubert, sorry. Nah, Frankie Hubert. Nah, ini juga jadi satu lagu yang menarik juga gitu ya Bang ya. Diingatan banyak orang tuh lagu ini tuh kayak ngelekat banget dengan orang-orang yang tiap harinya bersinggungan dengan yang namanya bis kota gitu ya kan. Ya debu lah, ya apalah gitu ya. Kalau gitu kita langsung dengerin aja versinya KPJ seperti apa. Sudah nggak sabar lagi pendengar juga pemirsa RRI Net, ini dia KPJ dengan bis kota. Berjalan di bawah lorong pertokoan di Surabaya yang panas, debu-debu ramai peterbangan dihempas oleh bis kota. Bis kota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang bergantungan. Bis kota sudah miring ke kiri oleh sesaknya penumpang. Aku terjepit di sela-sela ketiak para penumpang yang bergantungan. Berjalan di bawah lorong pertokoan
di Surabaya yang panas. Debu-debu ramai berterbangan, dihempas oleh bis kota. Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari, dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RRI Radio Tanggap Bencana. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut ini kita bisa kenali gejala infeksi virus corona dari hari ke hari, yaitu hari pertama hingga ketiga. Gejala mirip dengan masuk angin, sakit tenggorokan ringan, sedikit sakit, tidak demam, tidak lelah, dan masih makan dan minum secara normal. Hari keempat, sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan, mulai suara serak, suhu tubuh mencapai 36,5 atau lebih, tergantung orang, mulai anoreksia, sakit kepala ringan, diare ringan. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, tubuh panas ringan, suhu 36,5 hingga 36,7. Tubuh lelah, merasakan nyeri pada persendian. Hari ke-6, mulai demam ringan sekitar 37 derajat. Batuk dengan lendir atau batuk kering. Sakit tenggorokan saat makan, berbicara atau menelan. Kelelahan dan mual. Sesekali sulit bernapas. Jari sakit yang teduh. Diare, bisa muntah. Pada hari ke-7, demam lebih tinggi dari 37,4 hingga 37,8. Batuk lebih banyak. Dahak lebih. Nyeri dan nyeri tubuh. Kepala berbobot seperti batu. Frekuensi napas pendek tetap sama. Lebih banyak diare dan muntah. Hari ke-8. Demam di dekat level 38 atau di atas 38 derajat. Setiap kali bernafas, dada terasa berat. Mengeruntukan. Batuk terus-menerus, banyak bicara, bisu, sakit kepala, nyeri sendi, sakit punggung. Pada hari ke-9, gejala tidak berubah tetapi bertambah buruk. Demam berantakan, batuk tidak mereda tetapi lebih buruk dari sebelumnya. Meski sudah berusaha, Anda masih kesulitan bernafas. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Live Music. Ya, kembali lagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net di RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Aduh. Ya. Kenapa kamu? Kan Surasa naik bis. Kalau berdiri nggak bisa, ntar out frame. Jadi duduk aja. Tapi bayar ya kalau naik bis kota ya. Jangan tak bayar. Tapi rindu ya, Ra ya. Iya benar, naik Rindu angkutan sih. umum itu rindu ya. Kalau dulu kan kita kayaknya aduh capek nih naik angkutan umum, terus sekarang jadi pengen lagi Jadi gitu pengen. ya. Iya nggak Bang KPJ? Bang KPJ. Udah agak langka. Iya benar ya. Angkot oplet angka langka. Dulu kita sok-sok ya ganti-ganti mobil ya. Iya, Kesini ganti-ganti orange, sana driver kuning. ya. Pink, Iya, hijau, biru. Sekarang susah ya mobil tunjuk kata kita dulu kan. Iya. Oke, nah tadi kita udah tanya-tanya banyak banget sih Iya. tentang pandemi juga iya gitu kan. Nah, kita mau ke games dulu nih, Ra. Iya. Biar refresh lah gitu, nggak ditanya-tanya mulu gitu kan. Padahal di games ini lebih parah. Bertanya. Atau mungkin KPJ mau tanya-tanya sama kita? Boleh balik nanya. Jangan, nanti terkuak semuanya. Bahaya. Jangan. Atau kameramen mau ditanya boleh. Iya, boleh kalau kameramen boleh. Oke, nah kita gamesnya ini mudah banget gitu ya. Tapi kita pengen tahu dulu gitu ya. Kalau di antara
kelima ini gitu ya kan, itu yang paling apa dulu nih Ra? Kan konon katanya mereka udah lama nih dari zaman Belanda, Jepang, udah bareng-bareng. Ngikik banget tuh Bang. Jangan-jangan dari zaman Majapahit juga ada. Mataram kuno. Bahasa Sansekerta kita Bang. Aduh. Jadi kayaknya mereka udah lama bersama, udah kenal dong masing-masing tuh karakternya gimana. Saya sebelahan sama Andre 5 menit aja udah tahu tuh dia gimana orangnya. Iya, saya tidak usah disebutkan ya. Jadi kita pengen tahu, pengen menguji seperti apa sih masing-masing personil KPJ mengenal temen-temennya gitu. Yang katanya tadi tiap hari sama-sama sebelum masa pandemi ya. Mungkin Andre pertanyaan sederhana dulu deh. Yang paling rajin. Saya. Di antara berlima. Saya. Rajin dalam artian kalau datang tuh nggak pernah terlambat, misal ngumpul gitu. Siapa Bang? Di antara berlima Bang? Kalau di base camp tuh rajin bersih-bersih. On time lah gitu. Kalau datang tuh on time, tepat waktu gitu. Siapa? Rajin, disiplin. Kalau itu tuh kadang-kadang ganti-gantian. Tapi yang paling sering datang duluan, Bang Oi. Enggak, pertanyaannya rajin datang duluan tuh rajin atau emang nggak ada tempat lain yang Rupanya tinggal di situ. Makanya dia rajin. Makanya duluan gitu ya. Oke, baiklah. Berarti Bang Oi duluan gitu ya. Iya. Tapi kalau yang sering datang terakhir. Ini kalau misalnya mau manggung latihan paling lama datang itu siapa? Pasti Bang. Kalau dari berlima ini aja ya, yang 4 orang yang lainnya yang nggak ada di sini jangan disebutin. Contohnya tadi pagi lah kayaknya ya. Wah. Siapa tuh? Nah, kita saksi loh ya. Kan saya udah bilang kalau yang ketawanya paling ngakak berarti itu tersangkanya ya. Jadi siapa? Yang Kenapa, suka, Bang? Yang suka. Lama keramas mungkin ya. Waduh. Siapa? Oh yang aku deh ya bagus. Yang paling sering gitu loh, yang paling sering ngaret di antara semuanya itu yang paling bikin kesel biasanya ya. Enggak juga sih ya. Jangan dong Ira, jangan memancing keributan Ira. Ungkapkan aja mumpung lagi di sini nggak apa-apa. Bubar habis ini nggak apa-apa. Jangan iya. Gitu ya. Maksudnya acaranya selesai ya. Seringnya sih on time. Seringnya on time. Bagus. Oke, mantap. Oke, nah ini kan udah tahu nih Ra. Ya, maksudnya setidaknya ya. udah dapat gambaran gitu ya kan. Nah, ini yang paling horor nih ya. Waduh. Kok saya merinding ya? Jadi ini tebak siapa aku gitu ya. Katanya sudah saling mengenal. Katanya udah saling mengenal satu sama lain 12-an tahun nih kan bareng-bareng. Jadi sebelumnya kita tadi sudah tanya ada masing-masing pengalaman yang sudah diceritakan. Kita pengen tahu yang lain tahu nggak nih siapa sih yang pernah mengalami ini? Ayo loh. Coba Ra, sebutkan kalimatnya Ra. Ini dapat hadiah loh Bang, ya Pak PA ya. Menginap 2 hari 2 malam di RRI. Ngapain? Studio kosong Bang kalau malam. Nungguin studio. Kita kurang loh ya. Waduh. Ya jangan gitu juga dong. Bercanda ya. Ini kalau saya lagi suntuk tak ada buat kata orang Pontianak kan. Suka bawa motor terus standing sama freestyle. Ya Allah siapa? Waduh, siapa coba? Siapa? Ayo kira-kira siapa temennya seperti ini? Siapa? Ya tunjukin. Siapa? Hah? Betul nak? Ya, kalau dari Bang Aan bilang itu siapa? Bang Mek. Kalau Bang Oyong? Bang Oi, Bang Mek. Bang Mek juga. Bang Oi? Saya sendiri kan. Enggak ya. Bang Oi, mau nuduh siapa nih? Ayo. Nuduh Tomek ya. Ini bukan tuduhan, ini berdasarkan fakta hasil penelusuran tim kami. Terus kalau Bang Peri mau bilang siapa itu? Pak Muda. Jadi fix ya. Jadi tersangka banget ya. Seseorang yang suka kalau nggak ada nggak ada aktivitas gabut kata orang ya. Tak ada buat gitu suka bawa motor standing sama freestyle. Mau tahu nggak itu orang siapa? Siapa? Jawabannya semuanya salah. Itu adalah Bang Oi. Bang Oi tak mau ngaku ya. Saya tadi bilang Bang Oi, Bang Mek tadi kan dua. Oh, dua-duanya. Oh, nasi lah kok kayak gitu. Berarti ternyata nggak hanya Bang Oi. Jangan-jangan mereka goncengan berdua freestyle. Oh iya. Iya betul. Bang Mek di belakang gitu kan. Bang, ingat Bang kalau jatuh tulang retak Bang. Waduh. Tak bisa diganti. Kasihan ya. Bang Mek udah ya Allah itu. Terus yang kedua nih Andre. Pasrah, oke. Yang berikutnya. Yang kedua, jadi, siapa dah? Pernah ketiduran di depan kampus sampai pagi di tepi jalan aspal jalan masuk kampus. Orang mau jogging, panik takut ya orang gitu.
Sampai mutar. Ya, Bang. Itu kalau saudara saya tidak saya akui itu, Bang. Siapakah itu? Siapakah ini? Ayo. Aan yang sering sih Aan. Aan sering. Oh, jadi menanti seorang kekasih itu di depan kampus ya. Nunggu sampai jam kuliah selesai, ketiduran ya. Oke, baiklah. Kita konfirmasi sama Bang Aan. Bener nggak tuh Bang? Bener nggak Bang? Iya. Ngapa Bang? Nggak dibukakan Pak pintu ke Bang? Ketiduran. Oke, nah ini Andre ya Raya. Iya. Andre sebutin ya. Ini siapa orang ini? Saya. Ya. Waktu masih SMA. Itu pernah nggak naik kelas gara-gara ngamen. Waduh. Nah, loh. Nah, siapa itu? Ini pasti waktu ini ulangan nggak Ujung masuk. kanan. Ujung kanan. Gimana? Bang Tomek lagi, Bang. Bang Tomek. Bang Tomek ya. Freestyle sambil ngamen kayaknya. Susah kayaknya ya. Bener nih Bang Tomek. Bener nggak Bang Tomek? Sampai nggak naik kelas. Oh bener. Bener ya. Bener loh. Bang Tomek itu memegang prinsip semakin lama sekolah semakin paham. Kayaknya pokoknya ujungnya Bang Tomek semua gitu ya. Oke. Berarti satu lagi Ra. Terus yang berikutnya ini. Berikutnya. Kalau misalnya ketemu sama teman-teman nih, kalau udah ngobrol, baru kata-katanya nih paling parah ini. Kebun binatang keluar tuh ya, kupu-kupu, jangkrik, semua capung disebutin cacing semua. Ya. Cacing. Bahaya kalau binatang yang lain ya. Dan itu tuh buat teman-teman yang lain tuh kayak apa ya, khawatir melihatnya. Ini orang ngobrol kayak, apa kelahi sih? Kayak gitu ngajak kelahi gitu. Siapa nih kayak gini? Siapakah dia? Siapa mana? Tunjuk aja Bang, tunjuk. Tunjuk aja. Tak usah takut. Hah? Peri. Bang Peri ya. Bang Peri. Kayaknya kalem-kalem aja dan tadi Andrea. Ternyata di balik kacamata ada. Gitu ya Bang Peri, bener nggak? Bener nggak Bang? Guraunya sadis. Guraunya aja gitu. Guraunya sadis ya. Karena udah saking akrabnya. Oh iya benar. Jadi pokoknya keluar ya gitu ya. Udah slow dah kata orang Pontianak gitu kan. Tak ada rasa dah. Nah yang terakhir nih, jangan-jangan orang yang sama lagi gitu ya. Iya. Jangan-jangan Bang Tomek lagi gitu. Aku aja gitu Bang Tomek. Nah ini siapa ini Ra? Saya. Wah ini kompak gitu ya. Saya. Waktu SMP kelas 3, anak pindahan. Saya main lempar-lempar kantong es gitu ya, yang isinya air gitu, dan nggak sengaja kena kepala sekolah. Ya Allah. Jadi lempar-lempar nih, kena kepala sekolahnya, kepala sekolahnya. Waduh. Siapakah dia? Siapakah itu? Ayo aku. Tebak-tebakan yang lain. Siapa aja. Yang kayak gitu? Jangan-jangan Bang Tomek lagi nih. Rupanya bukan. Semuanya pernah kayak gitu rupanya. Jadi air kantong es diisi air kan, terus main lempar-lempar, kena ke kepala sekolahnya. Siapa yang pernah gitu? Pernah diceritain kayak gitu? Kita balik tanya dulu sengaja atau enggak. Kayaknya sengaja lah. Kalau sengaja Oyong mungkin. Kecil-kecil kriminal dulu ya. Sengaja Oyong. Kalau enggak sengaja mungkin yang lain gitu ya. Kalau sengaja berarti Bang Oyong gitu ya. Kenapa tuh Bang Oyong sampai melakukan itu? Mungkin sekalian bisa minta maaf sama kepala sekolahnya di sini. Masih hidup enggak ceritanya? Berarti bener Bang Oyong ya? Bener ya? Enggak sengaja sih, Oh, enggak sengaja. Lempar teman, sembunyi di balik dinding. Kawan tuh barusan saya lihat dari sana misalnya mau melintas ini. Sekarang lempar ibu. Aduh. Jadi enggak sengaja. Iya, enggak sengaja ya. Nasib ya Agi enggak baik ya Bang ya. Berarti rezeki ibunya lah ya. Minta maaf nanti. Udah minta maaf enggak waktu itu Bang? Langsung. Langsung dihukum juga ya. Di balik lempar gitu. Jangan dong. Jangan. Oke, nah mungkin gamesnya sampai situ aja dulu ya. Iya, oke. Sebenarnya masih pengen main lagi sih. Cuma ya waktunya emang kita pengen tahu banyak, seperti gitu. apa sih mereka ini saling mengenal satu sama lain sampai cerita-cerita konyol masa lalu ternyata mereka saling tahu juga gitu ya. Oke. Boleh persahabatan seperti kepompong ini ya. Kepompong. Udah jadi ulat katanya. Oke. Nah, nanti abis ini kita masih akan tanya-tanya juga karena sekarang kan di bulan pahlawan juga gitu ya, Raya. Tadi yang seperti kita bilang di awal, nanti kita November juga pengen tahu gitu ya pendapat dari teman-teman KPJ seperti apa gitu ya. Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana karena nanti abis ini, nah teman-teman KPJ ini akan menunjukkan rasa nasionalisnya juga gitu ya lewat sebuah lagu nih ya. Oke deh. Gak sah kalau sebuah band gak bawain lagu nasional. Mau nyanyi lagu nasional apa nih, Bang Oy? Yang cocok saat ini dari Sabang sampai Merauke. Asik. Ya udah. Langsung aja kalau gitu ya. Ini dia KPJ dengan dari Sabang sampai Merauke.
Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. RRI Live Music. Welcome back to RRI Net Live Music. Tonton yang Anda dengar. Ya, tadi kita sudah seru-seruan sama KPJ, kelompok penyanyi jalanan. Terus mereka juga sudah nyanyi satu lagu pahlawan di ini ya, bulan November ini, karena kita memperingati Hari Pahlawan tanggal berapa, Andre? Tanggal 10, Ira. Sudah malam konsentrasi masih bagus ya. Iya, masih. Okay, lagu nasional ya, Ira ya tadi ya. Benar sekali. Nah, sekarang kita mau tahu gitu ya, cara sekelompok orang ini gitu ya memaknai Hari Pahlawan itu sendiri atau di bulan pahlawan ini. Dan juga kita pengen tahu ya, Ra ya. Pesan-pesan dari teman-teman KPJ ini terkait di masa pandemi ini seperti apa gitu buat teman-teman kita mungkin yang sedang berjuang bersama nih ya untuk menghadapi masa seperti ini, dan juga harapannya untuk KPJ sendiri ke depannya seperti apa gitu. Nah, siapa yang mau mulai duluan? 1 menit dari sekarang. Waduh. Langsung kaget semua. Atau mau phone a friend ya? Waduh. Enggak ya, atau jangan. Atau dirangkum aja. Dari Bang Aan dulu ya. Bang Aan, silakan Bang Aan. Memaknai pahlawan ya. Iya, Hari Pahlawan ini. Ya kalau pepatahnya mengatakan yang lupakan sejarah kan. Betul Jadi sekali. kita memetik apa sih cerita-cerita yang ada di masa lalu seperti apa, aksi-aksi heroik. Ya itu juga bisa kita terapkan di zaman sekarang. Kita bisa melihat, oh ini pahlawan saya di masa sekarang. Seperti itu sih, kayak ya kalau saya nganggap sih kayak abang-abang saya ini termasuk pahlawan saya, karena saya yang merantau dari luar kota ke sini, enggak ada keluarga ya. Mereka ini abang-abang saya di sini yang saya anggap sebagai pahlawan sekarang sih. Sekarang ya. Oke. Nah, kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman yang sedang menghadapi masa yang sama ini, ya tetap semangat ya tentunya kan, karena pandemi ini sebagian besar cerita mengatakan bahwa mental menjadi salah satu yang terserang kan. Artinya kita harus tetap semangat dengan apapun yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan, termasuk kita menyemangati teman-teman kita yang lain juga sih gitu. Oke. Nah, harapannya buat KPJ? Harapan untuk KPJ ya kita bisa terus kumpul. Ya kalau musik mungkin nomor sekian, tapi ngumpulnya nomor 1, keluarganya nomor 1 gitu. Oke deh. Persaudaraannya itu. Persaudaraan ya. Oke, siap. Nah, kalau Bang Oyong gimana Bang Oyong? Aku loh tuh yang pertama tadi ya, Pak saya. Memaknai. Pertanyaan nggak bisa diulang Bang. Memaknai Hari Pahlawan. Pas aja gitu. Memaknai Hari Pahlawan, yang pasti kita cukup berterima kasih banyak terhadap pahlawan kita, karena tanpa mereka mungkin kita sampai sekarang nggak tahu negara kita gimana kan. Dan mereka memperjuangkan dengan tumpah darah mereka kan, memperjuangkan negara. Kemudian apalagi yang pesan kedua, menghadapi masa pandemi saat ini. Pesan untuk teman-teman yang menghadapi pandemi supaya lebih semangat dan tetap
menjaga protokol kesehatan tadi, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Oke. Kemudian kalau untuk teman-teman, harapan saya dengan teman-teman KPJ, lebih sering ketemu lah, tapi tetap ngumpul ya. Tetap ngumpul ya. Tapi ya tetap harus sama-sama menjaga lah. Oke, siap. Mungkin diwakilkan dari Bang Oi yang terakhir nih ya, karena kita juga berpacu dengan durasi. Ada kuis baru ya, Bang Oi. Memaknai hari pahlawan ya. Pesan-pesan juga terhadap teman-teman masa pandemi dan harapan buat kalau KPJ untuk juga. Hari pahlawan bagi saya pribadi sih rasa nasionalisme bisa kita pupuk dari mengenal para pahlawan yang udah memerdekakan Indonesia. Oke, nah harapan pesan-pesan buat teman-teman yang sedang menghadapi teman-teman menghadapi pandemi ini ya rajin jaga kesehatan, rajin cuci tangan, mandi khususnya. Nah, rajin mandi ya, penting itu ya Bang ya. Tuh, saya udah mandi ya. Oke. Harapannya untuk KPJ? Untuk KPJ ke depannya mudah-mudahan makin kompak dan terus bergerak. Oke deh. Makin kompak, terus bergerak, bisa kumpul bareng, terus berkarya. Terutama untuk keluarga juga. Gitu bisa ya. ketemu Iwan Fals. Amin. Nanti kalau udah ketemu bilang kita ya Bang ya. Tetap nggak mau ketinggalan kita berdua numpang ya. Panjat sosial ya. Mana ada gitu ya. Oke, nggak berasa kita sudah di penghujung acara untuk malam hari ini ya di RRI Net Live Music. Terima kasih KPJ. Terima kasih Bang Oy, Bang Aan, Bang Oyong, Bang Peri, Bang Tome yang tadi selalu disalahkan. Enggak ya Bang, kita cuma gurau ya Bang ya. Betul, tetap kompak ya semuanya, tetap semangat. Kompak semuanya. Ya, terus berkarya dan nanti mudah-mudahan bisa mampir lagi ke sini, bisa ngobrol lagi sama kita ya. Dan juga buat jerak ya Bang ya. Dan juga buat teman-teman KPJ lainnya ya Bang ya, yang mungkin tidak bisa hadir di sini gitu ya kan. Dan pastinya semoga selalu kompak tadi seperti yang Ira katakan. Dan kita bisa kembali berekspresi dengan bebas gitu ya. Tidak ada halangan seperti ini nih, karena gak enak banget memang Bang. Oke, terima kasih juga buat kerabat kerja yang sudah bertugas hari ini. Semoga sehat selalu buat semuanya. Amin. Dan akhirnya RRI Net Live Music untuk edisi malam hari ini Kamis 26 November 2020. Saya Ira Adriani. Dan saya Andre Widianto. Selamat malam. Sampai jumpa. Dan ini dia lagu terakhir dari KPJ dengan Serenade. Aku ingin nyanyikan lagu buat orang-orang yang tertindas, hidup di alam bebas dengan jiwa yang terpapas, dengan jiwa yang terpapas. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala kelamnya. Ingin nyanyikan lagu bagi kaum yang terbuang, kehilangan semangat juang, terlena dalam mimpi panjang di tengah hidup yang bimbang. Kaki lima di bawah menara
harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala kelamnya. Nyanyikan lagu tanpa kemiskinan dan kemunafikan, tanpa air mata dan kesengsaraan, agar dapat melihat surga, agar dapat melihat surga. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala. Kenapa harus takut pada matahari? Kenapa harus takut pada malam hari?